Bab 20. Lokasi bisnis orang Cina. Orang Cina tidak mementingkan untuk menghiasi bagian dalam tempat perdagangannya. Semua ruangan di dalam tempat perdagangan harus diisi dan digunakan semaksimal mungkin. Toko atau tempat perdagangan dapat menggambarkan aktif atau pasifnya sebuah kegiatan perdagangan. Setiap inci ruangan harus memberikan gambaran bahwa kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar. Ada toko yang terlalu mementingkan hiasan ruangan sehingga mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas produk, pelayanan, keinginan pembeli, nilai kemanusiaan, dan lokasi. Tidak ada gunanya tempat perdagangan terlihat cantik menawan dengan peralatan yang mahal jika gagal memenuhi keinginan pelanggan. Indahnya hiasan dalam ruangan tidak berarti apa-apa jika pelanggan mendapatkan pelayanan yang buruk dan kasar. Begitu juga jika lokasi perdagangan tidak terletak di kawasan dan posisi yang strategis, maka tidak akan dapat menarik pelanggan meskipun dihias dengan sedemikian anggunnya. Tempat harus mudah dikunjungi, dihubungi, dan dicari. Dalam masyarakat Cina, Feng Shui memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah perdagangan. Feng Shui bukanlah kepercayaan yang bersifat omong kosong sebagaimana yang kita pahami. Feng Shui tidak ada kaitannya dengan tahayul ataupun mitos. Feng Shui adalah jenis ilmu pengetahuan dan geografi yang digunakan oleh orang Cina untuk mencari tanah tempat melakukan kegiatan perdagangan dan membangun rumah kediaman yang sesuai. Tempat yang baik akan menarik banyak orang berkunjung. Adapun tempat yang tidak baik akan membawa nasib yang tidak baik pula kepada pemilik atau penghuninya. Lokasi yang memiliki Feng Shui yang baik penting bagi siapapun yang ingin memulai perdagangan. Feng Shui yang baik harus memerhatikan aliran angin dan air yang baik. Hal ini penting untuk mewujudkan keseimbangan antara unsur yin dan yang. Kedua unsur ini ada dalam keadaan yang saling bertentangan dan menjadi dasar dari keharmonisan dalam hidup manusia. Tempat perdagangan yang memiliki Feng Shui yang baik mempunyai pemandangan yang lapang dan tidak terletak di kawasan yang gelap serta sunyi. Sebaiknya, hindari mencari tempat perdagangan yang terletak di persimpangan jalan. Lokasi perdagangan harus menghadap jalan besar dan tidak terhalang oleh pohon, bukit, atau bangunan tinggi yang lain. Harus ada aliran angin yang masuk ke dalam tempat. Jika tidak, akan menyebabkan keseimbangan elemen yin dan yang terganggu. Cahaya di dalam tempat harus cukup dan jangan dibiarkan dalam keadaan yang gelap dan suram. Feng Shui yang sesuai akan menyebabkan mereka yang masuk ke dalam tempat tersebut akan merasa riang dan bersemangat. Feng Shui yang buruk akan menyebabkan orang yang berada dalam tempat tersebut lesu dan kehilangan semangat. Pintu masuk ke dalam tempat tersebut harus dibiarkan terbentang luas. Jalan masuk harus lebar. Jika pintu masuk sempit, akan menyebabkan uang yang mengalir masuk juga menjadi sempit. Para pedagang Cina percaya, warna juga berperan penting dalam membantu memajukan perdagangan mereka. Sebab itu, orang Cina suka memilih warna terang dan cerah sebagai latar belakang tempat perdagangan mereka. Orang Cina tidak suka perabotan yang banyak karena bisa menghambat mengalirnya angin dan lalu lintas air. Ruang di tengah-tengah tempat harus selalu dibiarkan kosong dan lapang untuk memudahkan bergerak. Perabotan dan rak sebaiknya diletakkan di tepi serta menghadap ke arah pintu masuk untuk memudahkan dipandang pengunjung dan membiarkan mereka yang datang melihat kesibukan kegiatan dagang yang dijalankan. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan keyakinan kepada pelanggan dan orang banyak atas perdagangannya. Meskipun ada di antara pedagang Cina yang menaruh patung dewa dan hewan yang dipercaya dapat memberikan keberuntungan, kepercayaan itu sebenarnya tidak memiliki dasar sains sama sekali. Katak emas dengan mulut yang ternganga besar merupakan salah satu patung yang paling digemari oleh pedagang Cina. Di dalam mulut katak itu diletakkan uang kuno yang konon dipercaya dapat menarik masuk uang ke dalam tempat perdagangan. Bagaimanapun, dalam praktik Feng Shui,
lokasi perdagangan yang paling baik adalah yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Meskipun begitu, kawasan yang dipilih jangan yang terlalu padat sehingga menyulitkan pergerakan angin dan menyesakan. Lokasi yang cantik harus memiliki segala prasarana dan kemudahan umum. Dalam konteks perdagangan modern, lokasi perdagangan yang dianggap baik memiliki kemudahan memarkir kendaraan, pengangkutan umum, dan tidak jauh dari pusat administrasi pemerintahan. Maka tidak heran, lokasi perdagangan orang Cina banyak yang terletak di kota-kota besar. Disitulah letak segala denyut nadi aktivitas perekonomian dan pergerakan uang. Membuka perdagangan di tempat yang tidak banyak orang bukanlah satu tindakan yang bijaksana, kecuali usaha yang berbentuk jasa. Keadaan mungkin sudah berubah dengan adanya teknologi komputer, karena urusan jual beli dapat dilakukan melalui internet. Namun, bagi perdagangan yang konvensional, cara orang Cina memilih lokasi perdagangan dapat digunakan untuk mencari tanah dan tempat perdagangan yang baik. Untuk mendapatkan lokasi itu sebenarnya tidak mudah dan murah. Pedagang harus sanggup mengeluarkan sejumlah uang yang banyak untuk mendapatkannya. Anggap saja hal ini sebagai investasi jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan yang berjangka panjang. Hal inilah yang dilakukan oleh pedagang Cina menggunakan ungkapan untuk mendapatkan ikan yang besar harus menyediakan umpan dan pancingan yang baik.